Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1904, Perpisahan. Penerjemah, Lege. Rekan Daois Su, kamu. Xia Qinying datang di belakang Su Zimo dan ragu-ragu. Su Zimo berkata dengan lembut, aku pergi. Xia Qinying terdiam. Dia sudah menebaknya. Tanda seru. Pada perjamuan sebelumnya, Su Zimo mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi antara Snowwind Ridge dan Twin Dragon Sect. Pada kenyataannya, dia ingin Snowwind Ridge memiliki sekutu lain dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Namun, sekarang Su Zimo mengatakannya secara pribadi, dia masih merasakan gelombang emosi yang rumit. Dia sedikit enggan dan tercerahkan. Sebenarnya, lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Xia Qinying tahu bahwa Su Zimo telah melampaui 4 kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas, dia menyadari bahwa dia pasti akan meninggalkan tempat ini dan bintang neraka naga. Namun, dia tidak menyangka hari ini akan tiba begitu cepat. Hanya dalam 100 tahun, orang di depannya telah berkultivasi menjadi immortal hitam kelas 7, kecepatan kultivasi itu tidak terbayangkan. Yang lebih menakutkan adalah status orang ini saat ini di Dragon Abyss Star sangat penting dan reputasinya tak tertandingi. Para pemimpin faksi utama harus mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Orang ini seperti naga surgawi yang baru saja terdampar di perairan dangkal karena suatu kebetulan yang aneh. Akan datang suatu hari di mana dia akhirnya akan menuju ke sungai yang bahkan lebih megah. Kapan Anda berharap untuk pergi? Xia Qinying bertanya. Su Zimo berkata dalam-dalam, tidak perlu terburu-buru. Saya akan bergerak setelah memberikan semua seni Dharma dari formasi abadi ini kepada kalian. Petik 2. Baik, Xia Qinying mengangguk setuju. Su Zimo berpikir sejenak dan mengingatkan, juga, jangan beritahu siapapun tentang kepergianku. Xia Qinying sedikit tercengang tapi cepat mengerti. Selama para pembudidaya di luar berpikir bahwa Su Zimo masih berada di Snowwind Ridge, tidak ada yang berani menyimpan desain di atasnya. Pertempuran di Dragon Abyss City, menginjak-injak Bloodstone Valley dan pemusnahan 2 bandit besar, 3 pertempuran itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Selama ada cukup waktu dan Yue Hao dan yang lainnya tumbuh, Snowwind Ridge akan mampu menandingi faksi-faksi besar bahkan tanpa Su Zimo. Saat itu, Duan Tianliang dan Big Yellow selesai merapikan medan perang dan berlari dengan gembira. Bos Su, kali ini kita mendapatkan terlalu banyak. Duan Tianliang mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo, berkata dengan penuh semangat, tas penyimpanan 100.000 bandit, termasuk Wind Flame dan yang lainnya, ada di dalam. Iya, Su Zimo menerima tas penyimpanan dan memeriksanya dengan cepat. Meskipun memang ada banyak barang di tas penyimpanan 2 bandit besar, hampir tidak ada yang benar-benar berguna bagi Su Zimo. Bagaimanapun, ini adalah Dragon Abyss Star yang terpencil dan terlepas dari medan perang di jurang, hampir tidak ada harta karun. Namun, Su Zimo mengumpulkan semua batu roh essence di tas penyimpanan dan ada lebih dari 400 di antaranya. Dia menyingkirkan batu roh esensi dan menyerahkan tas penyimpanan yang tersisa kepada Xia Qinying. Setelah merenung sejenak, Su Zimo mengeluarkan 100 essence Spirit Stone lagi dan menyerahkannya kepada Xia Qinying. Pengoperasian formasi abadi membutuhkan energi di dalam essence Spirit Stone. Dia meninggalkan 100 essence Spirit Stone ke Snowwind Ridge sebagai tindakan pencegahan. Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimo tinggal di Snowwind Ridge dan memberikan pola formasi, kontrol, dan pengoperasian formasi abadi kepada Xia Qinying dan Yue Hao. Su Zimo telah menghabiskan puluhan essence Spirit Stone untuk menerobos ke Grade 7 Black Immortal. 300 essence Spirit Stone yang tersisa tidak cukup baginya untuk menembus ke Grade 8 Black Immortal. Di Dragon Abyss Star, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan essence Spirit Stone tanpa tambang essence Spirit Stone. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak essence Spirit Stone adalah dengan meninggalkan Dragon Abyss Star dan pergi ke Green Cloud County yang lebih luas. Essence Ki di sana juga lebih kaya dan dia bisa berkultivasi lebih cepat. Selanjutnya, Meiji adalah bakat luar biasa di antara Dewa Surga. Tidak dapat dihindari bahwa kematiannya di sini mungkin menarik lebih banyak ahli dari sekte yang sama. Semakin lama dia berlama-lama di Dragon Abyss Star, semakin mudah perubahan lain terjadi. Setahun kemudian, Xia Qinying dan Yue Hao telah menguasai sebagian besar formasi abadi dan yang tersisa adalah keakraban dan pemahaman. Meskipun Su Zimo tidak menyebutkannya selama setahun terakhir, Duan Tianliang, Big Yellow dan yang lainnya sudah samar-samar merasakan sesuatu. Tidak ada yang menunjukkannya. Sehari sebelum Su Zimo pergi,
Big Yellow kembali ke wujud manusianya. Malam berikutnya, dia pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia tiba di Dragon Abyss Star sendirian. Sekarang, dia juga pergi sendirian. Dia tidak berutang apapun pada Snowwind Ridge. Selama bertahun-tahun, dia telah menyelamatkan Snowwind Ridge dari ambang kematian berkali-kali dan meninggalkan banyak sumber daya bagi mereka untuk tumbuh. Karma antara dia dan Snowwind Ridge telah terputus dan dia tidak lagi memiliki ikatan di hatinya. Saat itu, Su Zimo yang berada di udara sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, berbalik. Beberapa sosok berdiri di pintu masuk Snowwind Ridge dan memandangnya dari jauh. Meskipun saat itu malam dan jarak mereka 50 km, Su Zimo masih bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Yue Hao, Xia Qinying, Shen Fei, Gu Wenjun, Duan Tianliang. Orang-orang ini masih keluar untuk mengirimnya pergi. Perasaan hangat mengalir di hati Su Zimo. Setelah melihat semua orang untuk waktu yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik. Dengan punggung menghadap semua orang, dia melambai dan menghilang ke dalam malam. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihat Bos Su lagi di masa depan. Duan Tianliang menghela nafas pelan dengan ekspresi sedih. Yue Hao berkata, Kakak Su tidak pantas berada di sini. Kami terlalu jauh darinya dan jarak itu kemungkinan besar hanya akan meningkat di masa depan. Petik 2. Shen Fei tersenyum dan berpura-pura santai. Itu juga bagus. Jika rekan Daois Su membuat nama untuk dirinya sendiri di Green Cloud County suatu hari nanti, kita mungkin bisa membual tentang pengalaman kita dengannya selama ini. Menekan kesedihan perpisahan di dalam hatinya, Su Zimo menenangkan diri dan melaju menuju Dragon Abyss City. Kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia hanya bisa memanfaatkan formasi teleportasi di Dragon Abyss City jika dia ingin meninggalkan Dragon Abyss Star dan menuju ke Green Cloud County. Ada dua cara untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Yang pertama adalah berkultivasi ke kelas 9 Black Immortal. Kedua, dia harus membayar 100 Essence Spirit Stone. 100 Essence Spirit Stone sedikit menyakitkan. Namun, selama dia bisa tiba di Green Cloud County dengan selamat, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak Essence Spirit Stone. Setengah bulan kemudian, Su Zimo tiba di Dragon Abyss City. Dragon Abyss City tidak banyak berubah setelah puluhan tahun. Di sisi lain, beberapa penjaga di pintu masuk pertama kali tercengang ketika mereka melihat Su Zimo sebelum ekspresi mereka berubah. Sebagian besar pembudidaya di kota telah menyaksikan pertempuran di bawah Dragon Abyss City secara pribadi. Selanjutnya, reputasi Su Zimo telah berkembang selama bertahun-tahun. Setelah menghancurkan dua bandit besar setahun yang lalu, dia bahkan lebih terkenal dan semua orang tahu tentang dia. Banyak penjaga yang waspada saat melihat Su Zimo datang dan bahkan lupa memungut biaya masuknya. Su Zimo tersenyum tipis dan mengeluarkan 1000 pil Essence Condensation, memasukkannya ke tangan seorang penjaga. Maaf, Lencana. Penjaga itu mundur 2 langkah secara naluriah dengan tatapan hati-hati. Dia berhenti sejenak sebelum melemparkan lencana kembali ke Su Zimo. Su Zimo menerima lencana. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia langsung menuju kediaman Tuan Kota, bersiap untuk membayar batu roh esensi dan segera pergi. Dia berseteru dengan Liu Tong di Dragon Abyss City. Jika Liu Tong tahu bahwa dia telah memasuki kota sekali lagi, ada kemungkinan besar sesuatu akan terjadi. Kata, Bab 1905, Niat Membunuh. Penerjemah, Lege. Tidak lama setelah Su Zimo memasuki kota, banyak penjaga bereaksi. Seorang penjaga buru-buru mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menulis kalimat di atasnya. Dengan lemparan biasa, jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah Su Zimo memasuki kota, banyak orang mengenalinya dan menyebabkan keributan. Dia mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan berlari ke depan. Tak lama, dia tiba di kediaman Tuan Kota. Ada 10 penjaga di kedua sisi pintu masuk kediaman Tuan Kota dan dijaga ketat. Tanda seru, Su Zimo berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya ke arah salah satu penjaga yang tinggi dan kurus. Aku ingin menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan Dragon Abyss Star dan menuju ke Green Cloud County. Penjaga kediaman Tuan Kota menjaga tempat ini sepanjang tahun dan hampir tidak akan pernah pergi. Saat itu, ketika Su Zimo bertarung di bawah Dragon Abyss City, tidak ada dari mereka yang pergi ke tembok kota untuk menonton pertempuran. Karena itu, mereka belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Su Zimo, mereka tidak dapat mengenalinya.
Anda, penjaga yang tinggi dan kurus itu menilai Su Zimo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat bahwa yang terakhir hanya seorang immortal hitam kelas 7. Kamu harus membayar 100 Essence Spirit Stone untuk menggunakan formasi teleportasi. Bisakah kamu membelinya? Petik 2. Menurutnya, bahkan para komandan Dragon Abyss City mungkin tidak dapat menghasilkan 100 Essence Spirit Stone, apalagi sarjana berjubah hijau ini. Su Zimo tidak membantah dan mengeluarkan tas penyimpanan yang telah dia siapkan sejak lama. Membukanya, dia mengungkapkan 100 Essence Spirit Stone di dalamnya. Beberapa penjaga menyapu pandangan mereka dan terkejut ketika mereka melihatnya dengan jelas. Kelas 7 Black Immortal yang sederhana ini bisa dengan santai mengeluarkan 100 Essence Spirit Stone. Keserakahan melintas di mata penjaga yang tinggi dan kurus itu. Dia berkata tanpa ekspresi, "Ikuti aku." Di bawah beberapa tatapan tajam, Su Zimo mengikuti penjaga tinggi dan kurus itu ke kediaman Tuan Kota dengan ekspresi tenang. Penjaga tinggi dan kurus memimpin jalan dan Su Zimo mengikuti di belakang. Setelah berjalan beberapa saat, penjaga yang tinggi dan kurus itu tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan keras dengan tatapan membara, "Bicaralah. Di mana kamu mendapatkan 100 batu roh esensi itu?" Petik 2. Jika itu orang lain, mereka akan merasa tidak nyaman saat memasuki kediaman Tuan Kota. Bagaimanapun, kediaman Tuan Kota adalah tempat paling mulia di bintang neraka naga dan orang-orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengannya. Mengingat keadaan di samping ancaman penjaga tinggi dan kurus, siapapun yang tertangkap basah pasti akan panik. Begitu mereka mengungkapkan ketakutan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan berani berbohong kepada penjaga yang tinggi dan kurus itu. Namun, ketika penjaga jangkung dan kurus itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan hendak berbalik, Su Zimo sepertinya merasakannya dan berhenti juga. Gerakan penjaga yang tinggi dan kurus itu sama sekali tidak berpengaruh pada Su Zimo. Su Zimo hanya menatap penjaga yang tinggi dan kurus itu dengan tenang. Secara kebetulan, saya mendapatkan lusinan Essence Spirit Stone. Yang tersisa diakumulasikan oleh saya selama bertahun-tahun, menambahkan hingga total 100. Petik 2. Melihat Su Zimo yang tenang, penjaga yang tinggi dan kurus itu sedikit kecewa. "Di mana kamu mendapatkan lusinan batu roh essence?" Penjaga tinggi dan kurus itu terus bertanya. "Cerangan itu." Su Zimo menjawab, "Ada banyak dewa bumi dan dewa surga yang terkubur di jurang. Bahkan jika penjaga jangkung dan kurus itu tidak mempercayainya, dia tidak akan berani memeriksanya." Ketika penjaga tinggi dan kurus itu melihat ekspresi tenang dan jawaban sempurna Su Zimo, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari yang terakhir bahkan jika dia terus bertanya. "Beri aku 100 Essence Spirit Stone." Penjaga tinggi dan kurus itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan tegas. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Di mana formasi teleportasi?" Penjaga tinggi dan kurus itu menunjuk ke suatu arah. "Ikuti jalan ini dan kamu akan melihat formasi teleportasi dalam waktu sekitar 10 menit. Cepat, beri aku batu roh esensi." Penjaga tinggi dan kurus mendesak dengan tidak sabar. Su Zimo masih tidak bergerak saat dia bertanya lagi, "Jika saya memberi Anda batu roh esensi dan menuju ke formasi teleportasi, saya dapat segera meninggalkan tempat ini." Huff. Penjaga jangkung dan kurus itu hanya bisa mencibir dan mengejek, "Kamu pasti sedang bermimpi. Apakah Anda berpikir bahwa formasi teleportasi Dragon Abyss Star hanya diaktifkan untuk Anda? Kamu pikir kamu siapa?" Su Zimo tidak terganggu oleh ejekan penjaga tinggi dan kurus itu. Ini adalah kediaman Tuan Kota dan dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu. "Apa maksudmu?" tanya Su Zimo. Penjaga tinggi dan kurus itu berkata, "Formasi teleportasi hanya aktif setahun sekali pada waktu yang tetap. Baru 2 bulan sejak terakhir kali diaktifkan." Petik 2. Jika kamu ingin mengaktifkan formasi teleportasi selama periode waktu ini, kamu harus mengumpulkan 10 orang. Su Zimo mengerutkan kening. Dilihat dari tatapan penjaga yang tinggi dan kurus itu, dia seharusnya tidak berbohong. Namun, tidak mungkin mengumpulkan 10 pembudidaya dengan 100 batu roh esensi dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dia harus menunggu setidaknya 10 bulan sebelum dia bisa meninggalkan Dragon Abyss Star. Dalam keadaan normal, 10 bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, ada kemungkinan besar Liu Tong tahu tentang keberadaannya. Semakin lama dia berlama-lama, semakin mudah sesuatu terjadi. "Beri aku batu roh esensi dan kembalilah dalam 10 bulan." Nada dari penjaga yang tinggi dan kurus itu berubah semakin tidak sabar.
Suzimo mengeluarkan tas penyimpanannya dan hendak menyerahkannya kepada penjaga yang tinggi dan kurus ketika dia tiba-tiba menariknya kembali dan bertanya dengan senyum palsu, jika saya memberi Anda batu roh esensi dan Anda tiba-tiba menyangkalnya 10 bulan kemudian. Kurang ajar. Ekspresi penjaga tinggi dan kurus berubah dan dia mengungkapkan niat membunuh. Memang, dia punya niat itu. Sekarang Suzimo mengeksposnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan ingin membunuh. Ketika Suzimo melihat reaksi penjaga jangkung dan kurus itu membenarkan dugaannya. Dia meletakkan tas penyimpanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, aku akan datang lagi 10 bulan kemudian. Pada saat itu, saya akan menyerahkan batu roh esensi dengan kedua tangan. Dengan mengatakan itu, Suzimo berbalik untuk pergi, bersiap untuk meninggalkan Dragon Abyss City dan berbaring untuk sementara waktu. Jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa izinku. Penjaga jangkung dan kurus itu memiliki ekspresi gelap dan melangkah maju dengan membunuh. Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Suzimo. Penjaga jangkung dan kurus itu tidak menahan sama sekali, dia ingin menamparkan Suzimo sampai mati. Suzimo menyipitkan matanya dengan niat membunuh juga. Penjaga tinggi dan kurus itu hanya seorang immortal hitam kelas 7. Dia memiliki 100 cara untuk membunuh orang ini secara instan. Namun, jika dia membunuh orang ini, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di kediaman Tuan Kota dan Kota Naga Abis. Pada saat itu, kediaman Tuan Kota akan lebih dijaga dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi. Saat memikirkan itu, Suzimo bergerak dan menghindari telapak tangan penjaga yang tinggi dan kurus itu dengan mudah. Dia berbalik dengan tatapan dingin. Sebagai penjaga kediaman Tuan Kota, apakah kamu berniat merampokku secara terbuka? Suzimo berkata perlahan. Penjaga jangkung dan kurus itu menggertakkan giginya dan mencibir, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku merampokmu secara terbuka? Anda hanya orang rendahan. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya bersedia mengambil batu roh esensi Anda. Petik 2. Dentang. Penjaga jangkung dan kurus mengeluarkan pedang mengkilap dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Dengan mengatakan itu, ki darah penjaga tinggi dan kurus melonjak dan dia menjadi satu dengan pedangnya. Turun dari langit, dia merobek kehampaan dan menebas dengan kekuatan yang menggelegar. Ekspresi Suzimo menjadi gelap dan matanya bersinar dingin. Dia sudah bersiap untuk meninggalkan tempat ini segera setelah membunuh orang ini dan melarikan diri dari Dragon Abyss City untuk bersembunyi sebelum membuat rencana lebih lanjut. Mengingat kemampuannya saat ini, bahkan City Lord of Dragon Abyss City tidak akan mampu menahannya. Babak 1906, Pembunuhan di Kota. Penerjemah, Lege. Ekspresi Suzimo tenang saat dia melihat penjaga tinggi dan kurus yang turun dari langit dengan aura agresif. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Penjaga tinggi dan kurus itu mencibir dalam hati. Ketika dia melihat bahwa Suzimo adalah immortal hitam kelas 7, dia tidak berani ceroboh dan tidak menahan sama sekali, melepaskan 100% kekuatannya. Memikirkan bahwa Dewa Hitam kelas 7 tampaknya ketakutan dan menyerah untuk melawan. Penjaga tinggi dan kurus itu hendak membelah sarjana berjubah hijau menjadi dua ketika yang terakhir tiba-tiba menyerang. Tanda seru, tidak ada gerakan rumit atau keterampilan rahasia atau kekuatan suci. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Penjaga tinggi dan kurus berteriak dan menyalurkan ki darahnya, menyebabkan sinar pedangnya menyala. Piak. Ketika pedang mengenai telapak tangan sarjana berjubah hijau, tidak ada darah seperti yang dibayangkan penjaga tinggi dan kurus itu. Tidak hanya itu, pedang tingkat hitam tertingginya tidak bisa meninggalkan bekas luka di telapak tangan yang tampaknya adil itu. Lebih tepatnya, tidak ada tanda sama sekali. Semua energi yang dia lepaskan menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana itu mungkin? Mata penjaga yang tinggi dan kurus itu melebar tak percaya dan dia membeku di tempat. Saat itu, Suzimo menutup jarinya dan mencengkeram pedang panjang penjaga yang tinggi dan kurus, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Retakan, terdengar suara renyah. Penjaga jangkung dan kurus itu bergidik dan pupil matanya mengerut. Pedang di tangannya dipatahkan oleh Suzimo sendirian. Set, penjaga jangkung dan kurus itu terkejut dan memandang Suzimo seolah-olah dia telah melihat hantu. Metode ini sudah melampaui pemahamannya. Pedangnya adalah harta dharma tingkat hitam tertinggi yang hanya bisa dihancurkan oleh harta dharma tingkat hitam bawaan. Namun, tidak ada jejak harta dharma di telapak tangan orang tersebut. Sekarang Suzimo berada di ranah esensi hitam level 7,
tubuh sejati teratai hijau juga terus tumbuh. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh sejati teratai hijau bahkan bisa menghadapi harta karun Dharma tingkat hitam bawaan secara langsung, tentu saja, itu bisa melumpuhkan pedang ini dengan mudah. Penjaga jangkung dan kurus itu membeku di tempat, tetapi Suzimo tidak berhenti menyerang. Dia menjentikkan pedang dan mencengkeram setengahnya. Melangkah ke depan, dia menamparkan setengah pedang ke wajah penjaga yang tinggi dan kurus itu. Puff! Pedang itu menembus kepala dan kesadaran orang itu. Suzimo, beraninya kamu. Saat itu, teriakan terdengar tidak jauh. Suzimo, kamu Suzimo. Sama seperti roh esensi penjaga yang tinggi dan kurus itu akan menghilang, dia akhirnya menyadari siapa pembudidaya berjubah hijau di hadapannya setelah mendengar nama itu. Sayangnya, sudah terlambat pada saat dia menyadari itu. Suzimo berbalik perlahan dan melihat ke atas. Tidak jauh, ratusan penjaga Dragon Abyss City melesat dengan aura pembunuh. Pemimpin mereka adalah Komandan Liu Tong yang berseteru dengannya. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati Liu Tong, sedikit mengernyit. Kelas 9 Hitam Abadi. Saat itu, ketika Liu Tong mengejarnya dan melepaskan keterampilan rahasianya, dia kembali tanpa hasil dan bahkan melukai esens ki-nya. Tidak diketahui peluang apa yang diperoleh orang ini, tetapi luka-lukanya sembuh dalam puluhan tahun dan dia bahkan memasuki ranah esensi hitam level 9. Kelilingi dia, Liu Tong memerintahkan dengan cepat dengan suara yang dalam, aktifkan formasi kediaman Tuan Kota. Kita tidak boleh membiarkan anak itu kabur dari tempat ini. Ratusan penjaga kota menyebar dengan cepat dan mengepung Suzimo. Semua orang mengeluarkan harta dharma mereka dengan ekspresi waspada, bersiap untuk menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, penghalang biru membentang dari dinding kediaman Tuan Kota dan menyelimuti seluruh tempat. Ada formasi di sekitar kediaman Tuan Kota. Liu Tong jelas khawatir Suzimo akan memanggil sayap Golden Rock dan terbang ke langit untuk melarikan diri dari Dragon Abyss City. Setelah melakukan itu, Liu Tong melangkah dan berhenti tidak jauh dari Suzimo, mencibir, Suzimo, aku akan mencarimu. Untuk berpikir bahwa Anda akan datang mengetuk pintu saya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan beberapa orang ini? Suzimo bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Hahaha. Liu Tong tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu akan mati. Beraninya kau membunuh seseorang di kediaman Tuan Kota. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Mengambil pedangnya dari tas penyimpanannya, Liu Tong memelototi Suzimo dengan membunuh. Selama dia memberi perintah, pertempuran besar akan pecah. Kalian semua, berhenti. Saat itu, teriakan terdengar dari kedalaman kediaman Tuan Kota. Suaranya sedikit lembut, seolah-olah orang itu masih muda. Suzimo mengerutkan kening dengan ekspresi aneh. Dia merasa suara itu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Suzimo menoleh. Tak jauh dari situ, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia berada di ranah esensi hitam level 6 dan mengungkapkan aura bermartabat saat dia berjalan. Itu dia. Suzimo sedikit tercengang. Pemuda ini tidak lain adalah orang yang secara tidak sengaja dia selamatkan dari kabut hitam di jurang maut, Su Xiaotian. Dewa Hitam memiliki umur 100.000 tahun. Itulah alasan mengapa dia masih terlihat seperti pemuda setelah belasan tahun. Salam, Tuan Muda. Ketika ratusan penjaga melihat Su Xiaotian, mereka meletakkan harta dharma mereka dan menangkupkan tinju mereka. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dari kelihatannya, statusnya di kediaman Tuan Kota tidaklah rendah. Saat itu, Su Xiaotian mengenakan liontin batu giok di pinggangnya. Karena liontin giok itulah dia berhasil bertahan dalam kabut hitam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertemu dengan Suzimo. Penggarap yang bisa memiliki harta semacam itu secara alami memiliki latar belakang yang luar biasa. Dari cara para penjaga memanggilnya, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah anak dari Tuan Kota-Kota Naga Neraka. Suzimo santai dan siap menunggu dan melihat. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa menyelesaikan situasi saat ini tanpa pertempuran besar. Jika dia memulai pembantaian di kediaman Tuan Kota, bahkan jika dia melarikan diri ke Green Cloud County di masa depan, dia akan diburu oleh tentara abadi Kerajaan Abadi Jin Agung dan tidak akan pernah ada kedamaian. Xiaotian, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Tong mengerutkan kening. Su Xiaotian membungkuk kepada Liu Tong sebagai junior. Paman Liu, saya datang untuk melihat ketika saya melihat formasi kediaman Tuan Kota sedang diaktifkan. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian begitu tegang? Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan menanganinya.
Liu Tong melambaikan tangannya. Su Xiaotian melirik Su Zimo dan memberikan pandangan yang menenangkan sebelum menoleh ke Liu Tong dan berkata dengan tegas, Paman Liu, kamu tidak bisa menyentuh orang ini. Ekspresi Liu Tong berubah saat dia berteriak, apa yang kamu katakan? Pria ini membunuh seseorang di kediaman Tuan Kota dan itu bahkan penjaga kerajaan abadi Jin Agung kita. Dia pantas mati. Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak bisa menyentuhnya. Kamu masih muda, cepat dan mundur dan jangan ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Nada suara Liu Tong berubah semakin keras. Namun, Su Xiaotian terus berdiri di depan Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Liu, orang ini menyelamatkan hidupku. Huff. Ekspresi Liu Tong menjadi gelap sepenuhnya saat dia berkata dengan dingin, hanya karena dia menyelamatkan hidupmu, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh penjaga kerajaan abadi Jin besar sesukanya. Bahkan ayahmu tidak akan bisa melindunginya dalam hal ini, apalagi kamu. Aura yang dikeluarkan Liu Tong berubah semakin tajam saat dihancurkan ke arah Su Xiaotian. Bagaimanapun juga, Su Xiaotian hanyalah seorang immortal hitam kelas 6. Terhadap aura itu, wajahnya pucat dan dia hampir tidak bisa bertahan. Namun, dia masih memiliki ekspresi keras kepala dan menolak untuk mundur. Dia mengepalkan tinjunya dan berdebat, Paman Liu, mungkin ada alasan lain. Nyah, Liu Tong memotongnya dengan tatapan dingin. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku akan menekanmu juga. Previous, bab 1907, perselisihan terbuka. Penerjemah, Lege. Siapa yang ingin kamu tekan? Saat itu, suara dingin terdengar entah dari mana. Tidak jauh, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi dingin dan matanya cerah dengan sedikit otoritas. Salam, Tuan Kota. Banyak penjaga Dragon Abyss City membungkuk dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat orang itu. Tanda seru, ayah. Ketika Su Xiaotian melihat orang itu, dia memanggil dengan ekspresi senang. Penguasa kota-kota Jurang Naga, Susi. Tatapan Su Zimo menyapu Susi dan Liu Tong saat dia diam-diam membandingkan mereka. Meskipun keduanya adalah Dewa Hitam kelas 9, aura Susi jelas lebih unggul dari Liu Tong. Seolah-olah dia tidak bisa menandingi tatapan Susi, Liu Tong menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi gelap dan menangkupkan tinjunya. Saya cemas dan ingin membunuh penjahat, jadi saya berbicara sedikit lebih intens. Tolong maafkan saya, Tuan Kota. Petik 2. Memutar matanya yang hitam pekat, Su Xiaotian buru-buru mengirim transmisi suara ke kesadaran roh Susi. Ayah, dia Su Zimo, orang yang menyelamatkanku di jurang saat itu. Ekspresi Susi tidak berubah dan dia bahkan tidak melihat ke arah Su Zimo. Dia hanya menatap Liu Tong dan bertanya, Komandan Liu, siapa penjahat yang Anda maksud? Dia, Liu Tong menunjuk Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun saya memiliki beberapa dendam pribadi dengan orang ini, saya tidak akan menggunakan posisi saya untuk membalas dendam. Namun, saya melihatnya membunuh seorang penjaga kota di kediaman Anda sebelumnya. Petik 2. Seorang penjaga di samping mengangguk dan bergema, kami juga melihatnya. Susi melirik mayat itu tanpa mengatakan apa-apa dan masih tanpa ekspresi. Sebelumnya, Xiaotian mengatakan bahwa orang ini menyelamatkannya. Meski begitu, dia tidak bisa lepas dari kematian karena membunuh di kediaman Tuan Kota. Liu Tong berteriak dengan ekspresi marah, membunuh seorang prajurit abadi Jin besar adalah provokasi terhadap martabat dinasti Jin besar. Itu tidak bisa dimaafkan. Betul sekali. Tepat. Kata-kata Liu Tong tegas dan kuat, menarik persetujuan dari banyak penjaga Dragon Abyss City. Sebuah keangkuhan tak terlihat melintas di mata Liu Tong saat ia menangkupkan tinjunya sekali lagi. Dia memandang Susi dengan penuh arti dan bertanya sambil tersenyum, ini bukan masalah kecil. Saya percaya bahwa Anda tidak akan bias, Tuan Kota, kan? Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Meskipun nada Liu Tong hormat pada akhirnya, ada sedikit kesombongan dan dominasi. Susi masih tanpa ekspresi. Tatapan Su Zimo berlama-lama di antara Susi dan Liu Tong sambil berpikir. Kediaman Tuan Kota menjadi sunyi dan suasana berubah tegang. Namun, Su Zimo tampak santai, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dia. Ayah, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Ketika Su Xiaotian melihat bahwa situasinya tidak benar, dia berkata dengan cemas. Kesalahpahaman apa? Susi akhirnya berbicara dan bertanya. Ini, Su Xiaotian terdiam. Susi mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo yang tidak jauh dan berkata perlahan, kamu memang pantas mati jika kamu membunuh penjagaku tanpa alasan apapun.
Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengerti apa yang dimaksud Susi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku tidak punya pilihan lain selain menyerangnya. Setelah itu, Suzimo menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Itu semua adalah fakta dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Liu Tong mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Ayah, lihat, sudah kubilang itu bukan salah kakak Su. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia bahkan menendang mayat penjaga jangkung dan kurus secara khusus dan berteriak, kamu benar-benar memalukan kota naga abis dan kerajaan abadi Jin Agung. Secara alami, Liu Tong menolak untuk menyerah dan berkata dengan suara yang dalam, jadi bagaimana jika kita mencoba merampok batu roh esensinya sebagai tentara kerajaan abadi Jin Agung? Ini bukan kejahatan yang setara dengan kematian. Dia hanya orang rendahan. Susi menyipitkan pandangannya dan berkata dengan dingin, Komandan Liu, aku juga naik dari dunia bawah. Mungkinkah di matamu, aku juga orang rendahan? Aku tidak akan berani. Liu Tong menundukkan kepalanya sedikit dan berkata. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan berani, tidak ada ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak sedikit sombong. Su Zimo berpikir keras ketika melihat itu. Meskipun pertukaran antara Susi dan Liu Tong singkat, itu mengungkapkan banyak informasi. City Lord of Dragon Abyss City juga seseorang yang telah naik dari dunia bawah. Namun, Liu Tong jelas tahu itu. Meskipun dia menargetkan Su Zimo dengan kata-katanya sebelumnya, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia juga merujuk padanya. Susi tahu dan itulah sebabnya dia membalas. Namun, hal yang aneh adalah Susi tidak benar-benar menghukum Liu Tong karena pelanggarannya yang berulang. Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa setelah Liu Tong maju ke kelas 9 hitam abadi, ada kemungkinan besar dia akan menantang Susi untuk posisi penguasa kota. Keduanya mungkin sudah jatuh dan bertarung secara rahasia. Namun, karena masalah tongkangnya yang tidak disengaja hari ini, keduanya memiliki konflik langsung. Mengamati sekelilingnya, Susi berkata perlahan, seorang prajurit dari kerajaan abadi Jin Agung secara terbuka merampok esens Spirit Stone di Dragon Abyss City. Apa bedanya dengan para bandit di luar itu? Jika saya tahu tentang ini, saya akan membunuhnya secara pribadi serta peringatan kepada orang lain. Kata-katanya sangat kasar, menyiratkan bahwa penjaga tinggi dan kurus itu pantas mati. Membubarkan. Susi melambaikan tangannya dengan lembut dan berbalik untuk pergi. Su Xiaotian menarik lengan baju Su Zimo secara diam-diam dan mengirim transmisi suara, Saudara Su, ikuti aku. Dengan itu, dia mengejar Susi dengan Su Zimo. Ekspresi Liu Tong gelap dan dia tetap diam. Ratusan penjaga di sekitarnya saling bertukar pandang dan tidak masuk. Para penjaga juga bisa merasakan perubahan halus antara Liu Tong dan Susi. Namun, tidak peduli apa, Tuan kota saat ini masih Susi. Tak satu pun dari mereka yang bodoh dan tidak akan menjadi orang yang bodoh untuk melangkah keluar. Liu Tong hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Su Zimo menghilang ke kejauhan. Namun, Liu Tong sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir. Di sisi lain, Su Zimo dan Su Xiaotian mengikuti di belakang Susi dan berbicara dengan lembut. Tak lama, aula besar muncul di depan mereka. Itu dibangun dengan bebatuan hijau dan tampak bermartabat. Susi langsung masuk dan duduk di kursi penguasa kota di tengah aula, menatap Su Zimo yang baru saja masuk. Ketika Susi muncul, dia bahkan tidak menatap Su Zimo secara langsung. Baru pada saat itulah dia mulai mengamati Su Zimo dengan tatapan menakutkan, seolah-olah dia ingin melihat Su Zimo. Susi menatap Su Zimo sejenak dan menyadari bahwa bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia tidak dapat melihat melalui sarjana yang tampaknya lemah di hadapannya ini. Semakin banyak yang terjadi, semakin curiga dia. Selama bertahun-tahun, dia secara alami mendengar tentang seorang jenius yang muncul entah dari mana di Dragon Abyss Star. Memikirkan bahwa orang ini bahkan akan menyelamatkan Xiaotian sebelumnya, mungkinkah ada jebakan? Rahasia apa yang dimiliki orang ini? Apakah orang ini punya motif lain? Jika bukan karena kehati-hatian itu, Susi tidak akan bisa menonjol dari banyak orang yang telah naik dari dunia bawah dan naik ke posisi City Lord of Dragon Abyss City selangkah demi selangkah. Meskipun dia adalah penguasa kota dari bintang terpencil, mungkin tidak ada orang lain di seluruh wilayah awan hijau atau bahkan kerajaan abadi Jin Agung yang bisa naik ke statusnya saat ini. Bab 1908, Tes. Penerjemah, Lege. Terhadap tatapan teliti dari orang dengan otoritas tertinggi di Dragon Abyss Star, Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan hanya menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Kota.
Tidak peduli apakah itu untuk mengintimidasi Liu Tong atau untuk alasan lain, Susi telah turun tangan untuk membantunya menghindari masalah. Jika bukan karena Susi, dia akan melakukan pembantaian di Dragon Abyss City. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Su Zimo, Susi mengangguk perlahan. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Selama bertahun-tahun, Anda telah menyebabkan kehebohan di Dragon Abyss Star. Petik 2. Tanda seru tanda seru. Su Zimo tidak mengerti apa yang dimaksud Susi dan tetap diam. Susi tidak melanjutkan membahas masalah ini dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang tiada taranya. Anda dapat membunuh lawan di atas level Anda. Saat itu, Anda hanya immortal hitam kelas 5 tetapi Anda sudah bisa membunuh dewa hitam kelas 7. Petik 2. Saya hanya beruntung, kata Su Zimo. Susi memelototi Su Zimo dengan tatapan cerah dan berkata dengan dingin, kalau begitu, sekarang kamu adalah immortal hitam kelas 7, bukankah itu berarti kamu memiliki kekuatan tempur untuk membunuhku? Ada sedikit permusuhan dalam kata-katanya. Itu memberi perasaan bahwa jika Su Zimo menjawab salah, Susi akan tiba-tiba menyerang dan membunuh Su Zimo sebagai ancaman di muka. Merasakan ada yang tidak beres dengan atmosfer, Su Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gelisah, Ayah, kakak Su menyelamatkan hidupku. Mengapa dia menyakitimu? Jangan menarik wajah panjang. Menakutkan. Tuan Kota, kamu pasti bercanda, aku tidak akan berani. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak berani, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa. Secara alami, Susi bisa membedakannya. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, Su Zimo, kamu memang berani. Saya suka itu. Anda menyelamatkan Xiaotian dan memiliki kekuatan tempur bawaan seperti itu. Mengapa kamu tidak tinggal di Dragon Abyss City dan membantuku? Jangan khawatir, statusmu di Dragon Abyss City akan setara dengan komandan lainnya. Saya juga akan memberi Anda sejumlah besar pil kondensasi esensi untuk diolah. Petik 2. Su Xiaotian senang dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Su, cepat dan setuju. Anda bisa tinggal dan menemani saya saat kita berkultivasi bersama. Petik 2. Untuk dapat memberikan pil essence condensation pada level yang sama dengan seorang komandan adalah undangan yang sangat tulus. Namun, jika Su Zimo ingin berkultivasi dengan cepat, dia membutuhkan essence spirit stone. Pil essence condensation tidak terlalu menarik baginya. Su Zimo juga tidak tertarik dengan posisi seorang komandan. Sekarang Liu Tong adalah immortal hitam kelas 9, ada kemungkinan besar bahwa pertarungan untuk posisi Tuan Kota akan pecah antara dia dan Susi di masa depan. Jika dia tinggal untuk membantu Susi, dia pasti akan terlibat dalam pertempuran ini. Su Zimo tidak memiliki energi atau mood untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan seperti itu. Su Zimo merenung sejenak. Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda, Tuan Kota. Namun, pikiranku tidak di sini. Aku masih ingin meninggalkan Dragon Abyss Star sesegera mungkin. Apakah kamu benar-benar pergi? Susi sedikit mengernyit. Iya, Su Zimo mengangguk. Ketika Susi melihat Su Zimo menolak undangannya, dia tidak menyesal. Sebaliknya, ekspresi lega melintas di matanya, seolah-olah dia dibebaskan dari beban. Undangannya sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Jika Su Zimo tetap tinggal, dia pasti akan mengawasi Su Zimo dan waspada. Sekarang setelah Su Zimo mengambil keputusan, dia merasa lega. Di sisi lain, Su Xiaotian tampak enggan. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya, saya mendengar bahwa formasi teleportasi di Dragon Abyss City hanya dapat berteleportasi setahun sekali. Benarkah itu? Memang, Susi dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Namun, kamu adalah dermawan penyelamat Xiaotian. Tidak ada artinya bagi saya untuk mengirim perintah untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk Anda secara individual. Petik 2. Kamu juga tidak perlu membayar 100 essence spirit stone kamu. Terima kasih, Tuan Kota. Su Zimo diam-diam senang dan mengucapkan terima kasih. Dengan itu, dia tidak hanya bisa segera meninggalkan Dragon Abyss Star, dia bahkan bisa menyelamatkan 100 essence spirit stone. Essence spirit stone terlalu penting baginya. Susi mengangkat tangannya dan melemparkan lencana ke Su Xiaotian. Ambil lencanaku dan ambil alih Su Zimo. Kita bisa segera mengaktifkan formasi teleportasi. Dengan mengatakan itu, Susi berbalik untuk pergi. Saudara Su, ikuti aku. Su Xiaotian memimpin Su Zimo menuju formasi teleportasi kediaman Tuan Kota. Sepanjang jalan,
Dia tidak bisa tidak bertanya, "Saudara Su, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal?" Meskipun ayahku kasar padamu sebelumnya, dia sebenarnya orang yang sangat baik. Su Zimo tersenyum dan menepuk bahu Su Xiaotian dengan lembut. Sebenarnya, kewaspadaan ayahmu terhadapku bukan tanpa alasan. Hah? Su Xiaotian bingung. Su Zimo menjelaskan, aku memang menyelamatkanmu sebelumnya, tetapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang aku? Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak melakukan ini untuk dekat dengan ayah Anda atau memiliki motif lain? Su Xiaotian ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, saya yakin Anda tidak akan melakukannya, Saudara Su. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa bersalah. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Su Zimo selain nama Su Zimo. Su Zimo tersenyum. Dunia petinju berbahaya. Tidak pernah salah untuk berhati-hati. Iya, Su Xiaotian mengangguk dengan penuh semangat. Keduanya maju melalui jalan batu yang berkelok-kelok di taman. Tak lama, jalan di depan terbuka dan formasi teleportasi yang terbuat dari batu hijau muncul. Setiap batu hijau terukir dengan pola formasi misterius dan rumit. Formasi teleportasi terakhir hanya terbentuk setelah begitu banyak batu hijau dibangun bersama. Ada 4 hingga 5 penjaga yang menjaga formasi teleportasi. Su Xiaotian berjalan ke depan dan mengeluarkan lencana Tuan Kota. Penjaga Cui, ini lencana ayahku. Dia ingin kamu mengaktifkan formasi teleportasi dan mengirim seseorang pergi. Penjaga Cui sedikit tersipu dan mengalihkan pandangannya, berkata dengan malu, Tuan Muda, saya benar-benar minta maaf. Formasi teleportasi ini rusak. Petik 2. Apa? Su Xiaotian mengerutkan kening dan berteriak, mengapa formasi teleportasi tiba-tiba rusak? Bagaimana kalian menjaganya? Petik 2. Meskipun dia belum tua, dia sudah mulai memiliki otoritas. Su Zimo berjalan ke depan dan melihat sekeliling formasi teleportasi. Tak lama, dia menemukan masalahnya dan menunjuk ke batu hijau panjang. Batu hijau ini hancur sedemikian rupa. Itu tidak mungkin kecelakaan. Itu disebabkan oleh kekuatan eksternal. Dengan kata lain, seseorang tidak ingin dia pergi dan menghancurkan formasi teleportasi dengan sengaja. Su Xiaotian menegakkan wajahnya dengan ekspresi dingin. Penjaga Cui, beraninya kamu. Ini bukan salahku. Penjaga Cui menggosok tangannya dan tertawa kering. Itu baik-baik saja sebelumnya dan baru saja rusak sekarang. Aku pasti tidak melakukannya. Lalu siapa? Su Xiaotian bertanya. Aku juga tidak tahu. Penjaga Cui berkata dengan senyum palsu. Meskipun dia hormat di permukaan, dia tidak mengambil hati Tuan Muda di hadapannya. Su Xiaotian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, itu adalah kelalaian tugasmu untuk menjaga tempat ini tanpa mengetahui siapa yang menghancurkan formasi teleportasi. Aku akan memberitahu ayahku sekarang dan menghukummu karena melalaikan tugasmu. Tidak. Saat penjaga Cui mendengar Su Xiaotian menyebut penguasa kota, dia panik dan terbata-bata. Komandan Liu baru saja datang dan meminta kami untuk pergi selama beberapa waktu sebelum kami pergi. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu itu. Liu Tong. Su Xiaotian menggertakkan giginya dengan ekspresi marah.